Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najul Wildan. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI dari Fakultas FAI, yaitu Fakultas Agama Islam, akan mempresentasikan sebuah judul yaitu komunikasi publik sebagai tugas akhir atau tugas ujian akhir semester. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi publik. Komunikasi publik adalah proses komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau pesan kepada masyarakat luas dengan tujuan mempengaruhi, mengubah, atau membentuk opini publik. Komunikasi publik mencakup berbagai aspek atau berbagai bidang seperti komunikasi korporat. Komunikasi korporat yaitu membangun citra perusahaan di mata publik. Ada juga komunikasi politik, yang dimana dalam komunikasi politik menyampaikan ideologi, kebijakan, atau gagasan-gagasan dan pesan politik kepada masyarakat luas. Ada juga komunikasi sosial. Komunikasi sosial yaitu mempromosikan perubahan sosial dan kesadaran politik. Dan juga ada juga komunikasi kesehatan, yang dimana di dalam komunikasi kesehatan tentang menyebarluaskan informasi mengenai kesehatan atau informasi seperti ahli gizi atau tentang gizi-gizi keseharian kepada masyarakat luas atau kepada publik setempat. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi publik. Di dalam karakteristik komunikasi publik ada skala besar, yaitu menjangkau audiens yang luas, seringkali melalui media massa atau media sosial seperti platform digital. Dan juga yang selanjutnya yaitu tujuan tertentu, berorientasi pada perubahan sikap, perilaku, atau pemahaman masyarakat. Karakteristik selanjutnya yaitu media beragam, yang dimana dalam media beragam menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, media sosial, atau website. Karakteristik yang selanjutnya yaitu pesan yang terstruktur. Di dalam pesan yang terstruktur menggunakan pesan yang terencana dan terstruktur dengan baik mencapai tujuan tertentu. Dan karakteristik yang terakhir yaitu partisipasi publik, melibatkan reaksi atau respon dari audiens baik secara langsung maupun melalui interaksi digital. Untuk yang selanjutnya yaitu era digital dalam komunikasi publik. Di era digital, komunikasi publik berkembang pesat karena adanya media digital yang memungkinkan pesan dapat disebar secara cepat, real time, dan interaktif. Berikut beberapa aspek penting komunikasi publik pada era digital. Yang pertama yaitu digitalisasi media. Media digital memungkinkan komunikasi publik berlangsung secara lebih interaktif dan personal. Dengan adanya platform seperti media sosial, website, dan aplikasi mobile, publik dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Ada juga yang kedua yaitu kecerdasan AI, kecerdasan buatan atau zaman sekarang banyak yang menyebutnya AI dalam komunikasi publik. AI semakin berperan dalam komunikasi publik melalui penggunaan algoritmanya, analisis data, dan personalisasi pesan. AI dapat digunakan untuk chatbot, analisis masalah atau analisis persoalan, dan juga personalisasi konten. Untuk selanjutnya yaitu yang nomor 3, media sosial sebagai platform komunikasi publik. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube yang berada di zaman sekarang ini adalah alat utama dalam komunikasi publik modern. Keunggulan media sosial meliputi 1. Kecepatan penyebaran, dapat menyebar dengan cepat melalui mekanisme berbagi dan viral. Jadi dengan zaman sekarang yang dimana kecepatan penyebaran informasi tersebut hanya
bisa digunakan dengan sekali klik yang dimana dapat menyebarluaskan informasi secara global. Yang kedua, jangkauan global media sosial dapat menjangkau audiens di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Yang ketiga, partisipasi publik. Audiens dapat memberikan umpan balik secara langsung melalui kita berkomentar atau bisa juga dengan memberikan like atau meng-share-nya secara langsung. Yang keempat yaitu influencer dan micro-influencer. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube adalah alat utama dalam komunikasi publik modern. Keunggulan media sosial meliputi kecepatan penyebaran, jangkauan global, dan partisipasi publik. Untuk selanjutnya yaitu tren komunikasi publik di era digital. Mohon maaf itu ada tulisan yang salah. Yang pertama yaitu ada personal branding. Di era digital, personal branding merupakan sangat penting. Personal branding adalah proses menciptakan citra yang konsisten dan menarik di mata publik. Jadi saya bisa memberikan contoh personal branding itu, contohnya ada seorang ustadz yang dimana dia setiap hari membuat konten atau membuat konten semacam video atau tentang kata-kata itu setiap hari, yaitu berisi tentang kata-kata mutiara atau dakwah-dakwah nasihat yang dimana itu juga bisa menjadikan personal branding untuk dirinya sendiri atau untuk dia seorang ustadz. Yang kedua ada storytelling digital. Di era digital, storytelling dilakukan melalui berbagai format seperti blog, podcast, dan infografis yang dimana itu merupakan alat juga atau media yang dimana bisa kita akses sepenuhnya jika kita ingin mencarinya. Dan yang ketiga yaitu tren yang ketiga yaitu konten visual dan multimedia. Di era digital, storytelling dilakukan melalui berbagai format seperti blog dan lain-lainnya. Yang keempat, komunikasi krisis di era digital. Di era digital, krisis komunikasi dapat terjadi dengan sangat cepat, terutama karena informasi dapat menyebar dengan cepat. Selanjutnya yaitu ada tantangan-tantangan komunikasi publik di era digital. Tantangan yang pertama yaitu informasi berlebihan. Dengan banyaknya informasi yang berlebihan, audiens seringkali mengalami kesulitan untuk membandingkan antara informasi yang lebih baik atau yang lebih valid di antara informasi-informasi yang banyak beredar. Yang kedua yaitu hoax. Hoax adalah sebuah informasi yang tidak benar atau bisa kita sebut juga dengan informasi yang berbohong, yang dimana hoax tersebut harus kita hindari. Ketika kita mencari sebuah informasi, kita harus lebih banyak menyaring informasi tersebut. Jangan sampai kita kemakan dengan informasi bohong atau hoax. Yang ketiga, tantangan yang ketiga yaitu adalah keamanan data, yang dimana di era digital ini ada yang namanya rekam jejak, yang dimana rekam jejak itu tidak akan bisa dihapus di era digital ini, yang dimana kita harus lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media di era digital yang zaman sekarang ini, karena keamanan kalian atau keamanan kita itu lebih penting daripada yang ada yang lainnya. Keamanan data. Penggunaan data dalam komunikasi publik menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam dun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.